Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Alkuy Kang Review. Nah guys, di video kali ini Alkuy dan teman-teman Alkuy pengen nge-review. Pada penasaran kan? Nah ini Alkuy pengen nge-review jurnal alokasi tenaga kerja. Ayo tebak, pada penasaran kan? Nah sebelumnya, Alkuy dan teman-teman adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk prodinya sendiri, Alkuy dan teman-teman mengambil manajemen. Dan ini tugas dari manajemen operasi dan inovasi kelas 4 unggul manajemen. Kita dari kelompok 2. Untuk anggotanya sendiri ada 8 orang. Yang pertama ada Alkuy Alkausar Pangestu, dan 7 teman-teman Alkuy lainnya ada Elda Mardiana, Mega Nur Oktavia, Natasha Lioni, Nurunisa Solihat, Rafa Fakhrunisa, Syahla Nur Fadila, dan yang terakhir ada Fiona Prameswari. Nah guys, pada penasaran kan judulnya? Judulnya kita mengambil analisis pengalokasian tenaga kerja dalam meningkatkan proses produksi pada PT Kenli Indonesia. Nah untuk penulisnya sendiri ada Rahman Syah, Aji, Ruli, Tutus, dan Taurus Yanti Dewi. Nah untuk reviewersnya sendiri yang tadi Alkuy sebutin, yang para anggotanya, untuk tanggalnya ini dibuat tanggal 27 April 2021. Nah tanpa berlama-lama lagi, teman-teman semua selamat menyaksikan. Yang pertama, alokasi tenaga kerja. Masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari sumber daya tenaga kerja atau personalia yang produktif yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, pengalokasian tenaga kerja. Pengalokasian tenaga kerja ini harus sedemikian rupa karena jumlahnya yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang keberadaannya sangat penting selain tanah, modal, managerial skill, dan ketersediaan teknis serta teknologi. Tenaga kerja pada PT Kenli Indonesia ini hampir keseluruhannya berasal dari lingkungan sekitar lokasi perusahaan. Karena perusahaan bermaksud ingin mengurangi tingkat pengangguran di lokasi tersebut. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan untuk orang luar daerah yang dapat melamar pekerjaan di PT tersebut. Dan tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi rata-rata adalah pekerja harian dengan mayoritas seorang perempuan. Produk yang dihasilkan PT Kinli Indonesia terdiri atas gaun pesta dan gaun pengantin. Nah, kedua gaun tersebut dalam setiap waktunya tentunya mengalami perubahan baik dari segi motif maupun bentuk, tergantung permintaan konsumen. Karena jenis gaun yang dipesan tersebut berbeda, maka dalam proses produksinya sendiri, pada jenis pekerjaan ya, baik dari cutting yaitu pemotongan, sewing yaitu penjahitan, beading dan embroidery yaitu penyulaman dan pemasangan manik-manik, keempat hal tersebut memiliki tingkat kesulitan dan tingkat kesibukan yang berbeda-beda. Masalah umum pengalokasian tenaga kerja di PT Kenli Indonesia. Yang pertama ada human error. Human error merupakan salah satu masalah yang sering kali terjadi di industri garment. Human error merupakan kesalahan dari operator. Dalam hal ini tidak terlepas dari suatu waktu penyelesaian suatu produk dari tenaga kerja dalam penggunaan mesin atau alat perusahaan yang terkadang masih bertentangan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada waktu pengerjaan suatu produk. Waktu pengerjaan suatu produk yang ditempuh oleh tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Dikarenakan setiap tenaga kerja memiliki pengalaman dan keterampilan yang berbeda-beda dalam penggunaan mesin atau alat perusahaan. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi dalam hal waktu pengerjaan produk adalah hal yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil optimal dengan penggunaan sumber daya waktu. Maka dari itu, perusahaan wajib memiliki tenaga kerja yang berkualitas serta memahami kemampuan dari masing-masing tenaga kerja dengan pengalokasian yang baik.
Jadi, jika perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja berkualitas dan paham tentang kemampuannya, maka perusahaan tersebut akan mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya waktu, atau perusahaan tersebut akan mencapai efisiensi. Selanjutnya, ada dampak dari masalah pengalokasian tenaga kerja. Masalah pengalokasian tenaga kerja akan berdampak kepada kelancaran proses produksi yang berlangsung secara stabil. Karena dengan pembagian tenaga kerja yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman tenaga kerja, maka akan menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi serta peningkatan efisiensi. Persoalannya ialah bagaimana menentukan jenis pekerjaan yang mana harus dikerjakan oleh mesin atau orang yang mana agar jumlah pengorbanan seperti uang, waktu, dan tenaga itu minimum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dalam jurnal yang kami review dilakukan menggunakan metode Hungarian. Metode Hungarian ini dapat digunakan di seluruh perusahaan atau bisnis yang memiliki tenaga kerja dan mesin. Dengan metode Hungarian, diharapkan menghasilkan waktu pengerjaan produk dan pengalokasian tenaga kerja yang sesuai, sehingga proses produksi akan berjalan lancar yang berujung pada meningkatnya produktivitas perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rata-rata waktu pengerjaan per unit produk dari PT Kenli Indonesia. Di sini sudah terdapat gambar dan terdapat dua garis merah dan garis biru. Garis merah menunjukkan waktu aktual atau waktu yang terjadi saat ini, dan garis biru menunjukkan waktu standar, yaitu waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam gambar ini terlihat dengan jelas bahwa garis merah melebihi garis biru, yang berarti garis merah ini, waktu aktual ini melebihi garis yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini berarti pengalokasian tenaga kerja pada PT Kenli Indonesia dinilai belum berjalan dengan baik, di mana waktu pengerjaan per unit produk dengan pengalokasian tenaga kerja yang terjadi saat ini yaitu selama 27 jam melebihi waktu per unit yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 24 jam. Jadi terdapat selisih 3 jam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan yang disebabkan oleh faktor tidak sesuainya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan spesifikasi produk yang dihasilkan, sehingga berujung pada bertambahnya waktu pengerjaan per unit produk dalam memproduksi bridal. Nah, bertambahnya waktu pengerjaan per unit produk ini akan berdampak pada total waktu tempuh pengerjaan yang semakin lama, tetapi tidak dibarengi dengan hasil produksi yang sesuai. Jadi, karena tenaga kerjanya kurang terampil dalam pekerjaannya atau pekerjaannya tersebut tidak sesuai dengan keterampilan pekerjanya, sehingga pekerjaannya ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproduksi suatu barang atau suatu produk ya. Dan produk yang akan dihasilkan pun akan lebih sedikit, berbeda dengan jika si pekerjanya ini terampil dalam pekerjaannya, maka tentulah dia akan lebih cepat dalam bekerja dan produk yang akan dia hasilkan pun akan lebih banyak, seperti itu. Baik, dapat kita lihat bahwa tabel tersebut merupakan tabel perbandingan sebelum dan setelah menggunakan metode Hungarian, di mana setelah dianalisis didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu adanya selisih waktu sebanyak 2 jam dari waktu rata-rata per unit produk, di mana sebelum menggunakan metode Hungarian waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 27, sedangkan setelah menggunakan metode Hungarian turun sebesar 2 jam sehingga menjadi 25 jam saja. Selain itu dapat kita lihat dari unit produksi per jamnya, di mana sebelum menggunakan metode Hungarian hanya sebanyak 15 unit yang dapat diproduksi setiap jamnya, sedangkan setelah menggunakan metode Hungarian naik sebesar 1 unit, yaitu 16 unit yang dapat diproduksi per jamnya.
Sedangkan mengenai jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan dengan produksi per jam yang baru yaitu sebanyak 16 unit, terdapat selisih sebanyak 2068 unit dari sebelum menggunakan metode Hungarian, di mana dengan menggunakan metode Hungarian ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam waktu pengerjaan produk tersebut, di mana tingkat efisiensi yang awalnya hanya sebesar 86,39% meningkat menjadi 93,28% dengan sumber daya yang tersedia itu sama jumlahnya yaitu sebanyak 400 orang. Lalu interpretasi hasil atau kesimpulan yang dapat kami jabarkan setelah mereview jurnal ini adalah yang pertama, apabila perusahaan menggunakan metode Hungarian ini dalam menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan skillnya masing-masing, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengerjaan produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut akan semakin efektif dan efisien serta produktivitasnya akan semakin meningkat. Lalu, karena masalah umum yang sering terjadi yaitu human error yang tidak terlepas dari masalah waktu penyelesaian suatu produk, maka diperlukan waktu pengerjaan yang tepat agar lebih efektif, efisien, dan hasil produksinya juga akan semakin meningkat. Karena semakin besar nilai efisiensinya, maka semakin lancar pula proses produksi yang ditempuh oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, PT Kenli Indonesia harus mengalokasikan tenaga kerjanya sesuai dengan keahlian, pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan si pekerja tersebut. Apakah pekerja tersebut dapat menyelesaikan produk secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak? Akan saya ingatkan kembali bahwa dalam pengalokasian tenaga kerja yang perlu diperhatikan adalah apakah kita sudah menempatkan tenaga kerja tersebut sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing atau belum. Lalu, apakah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu produk tersebut sudah tepat, sehingga berjalan secara efektif dan efisien atau belum. Gimana tadi review dari kita? Bagus banget kan? Jangan lupa teman-teman untuk di like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada semua-semuanya yang sudah menonton video kita, yang sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.